Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami, yakni kelompok 6. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Anggota dari kelompok 6 yang pertama adalah Arnanda Putri Prameswari, absen 4, kelas 10 MIPA 3. Hafsoh Istiqomah, absen 12, kelas 10 MIPA 3. Mutia Ainurifa Azahra, absen 19, kelas 10 MIPA 3. Naufal Zakitia Putra, absen 23, kelas 10 MIPA 3. Rakian Alit Risang Wijaya, absen 28, kelas 10 MIPA 3. Dan yang terakhir, Rekno Kinanti, absen 29, kelas 10 MIPA 3. Pertanyaan nomor 1. Di suatu daerah sedang mengalami wabah virus flu burung yang membuat banyak hewan peliharaan masyarakat mati secara mendadak, bahkan menyerang masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian kasus yang ada, sebutkan 5 cabang ilmu biologi apa yang dapat menangani kasus ini, dan berikan 5 contoh beserta penjelasan profesi yang berkaitan dengan kasus ini. Jawaban dari pertanyaan nomor 1. 5 cabang ilmu biologi. A. Ornitologi. Ornitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang unggas. B. Virologi. Virologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. C. Parasitologi. Parasitologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang parasit. D. Epidemiologi. Epidemiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang wabah unggas. Dan E. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. 5 profesi. A. Ornitolog. Ornitolog adalah ahli yang memahami tentang unggas sehingga dapat mengetahui kenapa H5N1 atau virus flu burung bisa mematikan. B. Virolog. Virolog adalah ahli yang memahami tentang virus sehingga bisa mengetahui cara berkembang biak, cara menular, dan organ yang paling ideal untuk berkembang biak. C. Parasitolog. Parasitolog adalah ahli yang mempelajari dampak virus yang merugikan burung. D. Epidemiolog. Epidemiolog adalah ahli yang mempelajari pola-pola penyebaran dan pencegahan virus. E. Mikrobiolog. Mikrobiolog adalah ahli yang mempelajari aspek-aspek virus sehingga dapat dicari apa kelemahan virus tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Salah satu jenis ilmu biologi yang mempelajari dunia hewan adalah zoologi. Tuliskan 5 cabang ilmu biologi dan ruang lingkupnya yang dapat diturunkan dari ilmu zoologi. Jawaban dari nomor 2 yaitu 5 cabang ilmu biologi dan ruang lingkupnya yang dapat diturunkan dari ilmu zoologi adalah A. Malakologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan moluska. B. Nematologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan cacing giling. C. Ichthyologi, ilmu yang mempelajari tentang ikan. D. Herpetologi, ilmu yang mempelajari tentang amfibi dan reptil. E. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Pertanyaan nomor 3. Perkembangan ilmu biologi semakin pesat di era saat ini. Banyak dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu biologi. Tulislah 5 contoh dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu biologi beserta penjelasannya. Untuk jawaban nomor 3, dampak positifnya yang pertama, membantu manusia menyelesaikan masalah berkaitan dengan tubuhnya sendiri. Kedua, membantu manusia mengidentifikasi makhluk-makhluk hidup. Yang ketiga, membantu manusia memanfaatkan makhluk hidup dengan baik dan benar. Yang keempat, membantu manusia untuk mengetahui proses-proses apa saja yang terjadi pada tubuh. Yang kelima, membantu manusia untuk menjaga diri dari berbagai penyakit.
Dampak negatifnya, yang pertama, perkembangan ilmu genetik dan biologi molekuler menciptakan organisme transgenik yang mengikis plasma nutfah. Yang kedua, dapat disalahgunakan untuk membuat senjata biologi. Yang ketiga, perkembangan dari vaksin mampu menyebabkan organisme patogen semakin berkembang. Yang keempat, dapat merusak lingkungan apabila disalahgunakan. Yang kelima, dapat merusak gen organisme asli jika direkayasa secara terus-menerus. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan tingkatan objek biologi beserta ilmu yang mempelajarinya. Nomor 1. Tingkatan molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Ilmu yang mempelajari molekul adalah mikrobiologi. Kedua, tingkatan sel. Sel adalah satuan unit terkecil dalam makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari sel adalah sitologi. Ketiga, tingkatan jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Ilmu yang mempelajari jaringan adalah histologi. Keempat, tingkatan organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Ilmu yang mempelajari organ adalah morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kelima, tingkatan sistem organ. Sistem organ adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Ilmu yang mempelajari sistem organ adalah anatomi. Keenam, tingkatan individu atau organisme. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Ilmu yang mempelajari individu adalah fisiologi dan morfologi. Ketujuh, tingkatan populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies yang hidup di wilayah tertentu. Ilmu yang mempelajari populasi adalah biopopulasi. Kedelapan, tingkatan komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi dari berbagai spesies yang hidup di wilayah tertentu. Ilmu yang mempelajari komunitas adalah biokomunitas. Kesembilan, tingkatan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam lingkungannya atau alam. Ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Kesepuluh, tingkatan bioma. Bioma adalah daerah yang sangat luas dan memiliki vegetasi tertentu yang dominan. Ilmu yang mempelajari bioma adalah biotropis. Nomor 5. Melengkapi tabel sistem organ penyusun dan manfaatnya. Untuk jawaban nomor 5, sistem organ dibagi menjadi 6. Yang pertama, sistem gerak. Organ penyusun sistem gerak adalah tulang dan otot. Manfaat dari sistem gerak adalah sebagai penggerak tubuh. Sistem gerak pada manusia juga berperan dalam memberikan stabilitas serta bentuk atau postur untuk tubuh kita. Yang kedua, sistem pernafasan. Organ penyusun sistem pernafasan adalah hidung atau rongga hidung, tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Manfaat dari sistem pernafasan adalah sebagai tempat penggantian oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah adalah jantung, arteri atau pembuluh nadi, aorta, vena atau pembuluh balik, kapiler. Manfaat sistem peredaran darah adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat, sistem ekskresi. Organ penyusun sistem ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Manfaat sistem ekskresi pada manusia adalah melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.
Yang kelima, sistem pencernaan. Organ penyusun sistem pencernaan adalah mulut atau rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Manfaat sistem pencernaan makanan pada manusia berguna untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Yang keenam, sistem syaraf. Organ penyusun sistem syaraf adalah dendrit, badan sel, inti sel, akson, selubung myelin, sel Schwann, nodus Ranvier, ujung akson. Manfaat sistem syaraf adalah mengatur jalannya kerja tubuh, berpikir, melihat, bergerak, dan mengatur kerja organ. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.